Halo, selamat bergabung kembali di kelas Bahasa Korea Online Korea Go Indonesia, chapter kedua dengan saya, Yutsa. Ini adalah video yang akan membahas tentang grammar Myeonso dan Gi Shwipta atau Gi Oryokta. Chapter ini akan dibagi menjadi dua video, dan ini adalah video yang akan membahas tentang grammar Gi Shwipta atau Gi Oryokta. Sebelum kita mulai membahas grammarnya secara lebih mendetail, kita akan mendengarkan dahulu satu percakapan dengan audio dan juga transkripnya. Kemudian kita akan breakdown arti di dalam percakapan tersebut. Disimak ya. 대화 2. 투안 씨, 어디 갔다 와요? 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. Oke, jadi itu tadi adalah percakapan yang terjadi antara Tuan Shi dan juga Rihan Shi, ya, antara Lihan dan juga Tuan. Sekarang kita breakdown kata-kata dari kalimat percakapan mereka ya. 대화 2. 투안 씨, 어디 갔다 와요? Oke, yang pertama adalah Tuan Shi, 어디 갔다 와요? Tuan, kamu habis kembali dari mana? Kamu habis balik dari mana ya? 갔다 와요 itu adalah pergi tapi sudah kembali lagi. Ya, biasanya kan kita biasanya tanya kalau sama teman kita, kamu habis balik dari mana? Gitu ya. 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. Oke. Oke, ini adalah kalimat yang kedua, yaitu 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. Ya. 자동차 정비 교육 itu adalah pendidikan, 교육 itu adalah pendidikan atau pelatihan. 자동차 정비 itu adalah maintenance mobil. Ya, maksudnya itu adalah reparasi mobil, perawatan mobil, maintenance. 자동차 정비 교육 itu adalah pelatihan maintenance mobil. 받고 왔어요, menerima, kemudian datang. Jadi maksudnya ini saya habis pelatihan, terima pelatihan maintenance mobil, habis itu saya datang lagi ke sini, ya, balik lagi ke sini, gitu. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아요. 나중에 고향에 돌아가서, kalau nanti balik ke kampung halaman, ya, najung itu adalah nanti, gohyang itu adalah kampung halaman, 돌아가서, ketika kembali ke kampung halaman nantinya, 일을 구할 때, ini ilnya kepotong ya, 일을 구할 때 itu adalah mencari kerja, apply for job, ya. 일을 구할 때, ketika mencari kerja, 도움이 될 것 같아요. 도움 itu adalah pertolongan, 될 것 같아서요, sepertinya akan menjadi. Ya. Jadi kalau kalimat ini kita gabungkan ya, 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. Saya habis menerima pelatihan maintenance mobil terus datang lagi ya. Saya habis terima pelatihan. Itu maksudnya. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. Nantinya kalau saya kembali ke kampung halaman dan apply pekerjaan, itu akan menjadi bebantuan atau itu akan membantu. Maksudnya seperti itu. Kemudian kita dengarkan kalimat yang selanjutnya.
저도 그 수업을 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? Ya. Oke. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 그 수업을 어때요? Saya pun, ya, saya pun 그 수업을 듣고 싶은데. Sebenarnya ingin sih mendengarkan pelajaran tersebut, ya. Tapi 그 수업을 어때요? Pelajarannya gimana ya? Jadi kalau misalnya kita mau translatekan dengan natural, 저도 그 수업을 듣고 싶은데, saya sebenarnya ingin mendengarkan pelajaran tersebut. Saya pun ingin mendengarkan pelajaran tersebut, tapi 그 수업은 어때요? Pelajarannya kayak gimana sih? Ya. Oke, selanjutnya. 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 오케이. 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 지금 ha는 il과 비슷해서. Ya, itu adalah satu frase kalimat. 지금 하는 일과 비슷해서 karena, ya, ada so-nya ya, kita potong dari so-nya dulu. Karena mirip dengan, ya. 해서 karena 비슷해서 karena mirip 지금 하는 일과 dengan pekerjaan yang dilakukan saat ini. 지금 itu adalah sekarang atau saat ini. 하는 일과. Berarti 지금 하는 일과 artinya adalah pekerjaan yang dilakukan saat ini. Kalau kita sambung menjadi satu frase, 지금 하는 일과 비슷해서. Ya, itu adalah satu kalimat. Karena mirip dengan pekerjaan yang dilakukan saat ini. Nah, menerjemahkannya jangan lupa selalu dari belakang ke depan. 이해하기가 쉬워요. 이해하기 itu adalah mengerti, memahami, understanding. Ya, 이해하기 쉬워요. Memahaminya mudah. 쉬워요 itu dari kata 쉽다 yang artinya mudah. Ah, 그래요. Ya, ini kalimat selanjutnya kita dengarkan dulu. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? Oke. Ah, 그래요. 어떻게 신청해요? Ah, begitukah? 그래요? Begitukah? Seperti itukah? Gitu ya. 어떻게 신청해요? 어떻게 bagaimana? 신청해요. 신청 itu adalah mendaftar, apply, register ya. 어떻게 신청해요? Gimana cara daftarnya? Seperti itu ya. 홈페이지에서 신청하면 돼요. Oke. 홈페이지에서 신청하면 돼요. Homepage itu adalah website ya. Orang Korea kalau bilang website atau lewat online itu bilangnya adalah homepage. Dari kata bahasa Inggris homepage. Jadinya homepage. 홈페이지에서 신청하면 돼요. Kalau mendaftar di website bisa kok. Gitu ya maksudnya. Oke, itu tadi adalah kita breakdown satu percakapan dan juga artinya dari percakapan tersebut dan kita akan belajar bagaimana pengaplikasian grammar titik-titik-titik 쉬워요 ya. Grammar 쉬워요 atau 쉽다 atau 어렵다 itu selalu ditempelkan dengan verb atau kata kerja ya. Jadi itu adalah fungsinya ya. Partikel yang menempel di kata kerja itu fungsinya adalah sebagai gerund. Kalau dalam bahasa Inggris ya, kita sudah pernah mengenal apa itu gerund, yaitu membedakan kata kerja. Ya, kata kerja itu kan adalah action, ya, tindakan. Nah, tapi kan ada di saat juga ketika kita mau bicara, kata kerja ini harus diposisikan menjadi kata benda. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar
tentang partikel grammar nen got atau nen got yang artinya adalah membedakan kata kerja ya. Yori hanen got ya, hal yang melakukan masak. Ya, 먹는 것, hal yang dimakan, hal yang melakukan makan. 사랑하는 것, hal yang dinamakan mencintai, gitu ya. Nah, fungsi gi itu sama juga dengan nengot, yaitu membedakan kata kerja itu tadi. Ya, tapi dengan cara yang lebih singkat ya. Jadi kalau yori hanen got bisa diganti menjadi yori hagi. 먹는 것 berarti 먹기 ya. Irhanen got ya, hal yang dinamakan pekerjaan berarti irhagi gitu ya. Saranghanen got itu berarti sarang hagi. Bisa. Nah, makanya setelah menjadi kata benda kemudian disambungkan dengan shipta atau lawan katanya adalah oryopta. Shipta artinya adalah mudah, ya. Oryopta adalah lawan katanya yang artinya susah. Pattern V atau kata kerja yang disambungkan dengan gi, kemudian disambungkan lagi dengan shipta atau oryopta itu secara literal ya atau literally, arti literalnya itu adalah kata kerja itu mudah. Jadi misalnya sarang hagi shioyo. Mencintai itu hal yang mudah. Kata kerjanya kan adalah cinta. Yori hagi shioyo. Memasak itu mudah, gitu ya. Jadi arti literalnya, arti secara kamusnya ya, kalau kita breakdown dari kata-katanya itu adalah titik-titik atau kata kerjanya itu adalah hal yang mudah, ya. Partikel ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu pekerjaan itu susah atau mudah untuk dilakukan. Ya. Kalau orang Korea, in some case, ya, Gyeoryopta yang artinya susah, itu juga bisa diartikan sebagai Gi himdelta, himdro. Kita sering dengar ya kata-kata himdro itu capek. Itu artinya himdro itu sebenarnya adalah mengeluarkan banyak tenaga. Sarang haginen himdro, mencintai itu capek, gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam note dulu ya. Di sini ada wajahnya Kim Son Ho ya, agar kita fresh gitu. Nah, note-nya kita adalah jangan lupa untuk menjadikan kata kerja menjadi sebuah kata benda ada dua kuncinya. Yang pertama adalah nen V ya, kata kerja plus nen got. Biasanya kalau nen got ini diikutinya dengan partikel subjeknya i atau en ya. Saranghanen goshi atau saranghanen gosen. Gitu ya. Sedangkan yang satunya lagi adalah kata kerja ditempeli dengan gi. Nah, karena gi ini berakhir dengan vokal ya, otomatis partikel subjeknya yang nempelin dia itu adalah ga atau nen. Sarang hagiga, sarang haginen, gitu. Ya, jangan lupa itu tadi adalah dua partikel yang membuat sebuah kata kerja menjadi kata benda. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia ya contohnya pengaplikasian dari partikel grammar tersebut. Oke, yang pertama kita lihat dulu contohnya ya. Kita lihat yang di luar kotak dulu. Kimchi 만들기 어려워요. Membuat ya, kimchi 만들다 itu adalah membuat kimchi. Kimchi 만들기, hal yang namanya membuat kimchi atau making kimchi ya. 어려워요, membuat kimchi itu susah. Ya. Ini adalah kalimat yang pertama. Sekarang kita lihat kalimat yang kedua. 그 수업은 ya yang di atas ini. Oke, atas ini. 그 수업은 이해하기가 어려워요. 그 수업은 pelajaran itu. Suap adalah pelajaran ya. 그 수업은 pelajaran itu
이해하기가 memahaminya, ya. Paham adalah kata kerja. Memahami itu adalah kata kerja yang menjelaskan tentang benda kan. 이해하기가 어려워요. memahaminya susah. 그 사람을 이해하기가 어려워요. Memahami orang itu susah. Ya, mungkin kita ini orang mau gini kok kita nggak paham gitu, nggak ngerti jalan pikirannya gitu kan. Itu kita bilangnya 그 사람을 이해하기가 어려워요. Ya. Oke. Sekarang kita lihat contohnya di dalam box. Ya, contoh yang pertama adalah Tuan Shi. 요즘 컴퓨터 수업을 듣고 있죠? 어때요? Ya. Tuan Shi, 요즘 komputer 수업을, pelajaran komputer akhir-akhir ini, 듣고 있죠, sedang mendengarkan kan, ya kita sudah pernah belajar partikel 있죠, ya partikel 죠, ya jadi 요즘 komputer 수업을 듣고 있죠. Tuan Shi, kamu sekarang lagi ngikutin pelajaran komputer kan? Gitu. 어때요? Gitu. Bagaimana? Dia jawabnya 배우기 쉽고 재미있어요. 배우기 dari kata 배우다 itu belajar ya. Apa bedanya 공부하다 sama 배우다? 공부하다 itu adalah belajarnya formal. Kamu belajarnya punya buku, belajar masuk ke sekolah ya, secara formal. Ada gurunya, ikut di kelas, itu namanya 공부하다. Tapi kalau 배우다, ya, kita di dalam bahasa Inggris ada yang namanya study, ada yang namanya learn. Ya. 공부하다 itu bahasa Inggrisnya adalah study. Sedangkan 배우다 bahasa Inggrisnya adalah learn. Ya, learn itu apa? Learn itu kamu bisa belajar otodidak, bisa kamu ikut webinar, bisa kamu ikut kayak kelas prakerja gitu ya, online gitu. Itu namanya 배우다. Ya. 배우기 쉽고 belajarnya mudah. Dan ya ada go-nya itu dan 재미있어요. Menarik ya, dia pelajarannya mudah dan menarik. 배우기 쉽고 재미있어요. Mempelajarinya mudah dan juga menyenangkan. Kemudian kalimat yang kedua adalah 토요일에 같이 한국어 학원에 다닐래요? Ya. Kita udah belajar partikel leo yang artinya adalah maukah ya, akankah kamu mau gitu ya. 토요일에 같이 한국어 학원에 다닐래요? Maukah kamu pergi ke kursusan bahasa Korea bersama-sama di hari Sabtu ya. 토요일에는 일을 해야 돼서 학원에 다니기 어려워요. Ya, ini adalah dua kalimat. Kita potong dulu di kalimat penghubung so-nya. 토요일에는 일을 해야 돼서. Ya, kita sudah belajar partikel ya sebelumnya yang artinya adalah harus. Berarti 토요일에는 일을 해야 돼서 karena harus bekerja di hari Sabtu. Ya, 일을 해야 돼서 adalah harus bekerja. 일을 하다 plus partikel ya 돼요 yang artinya harus. Ya, berarti 토요일에는 일을 해야 돼서 karena harus bekerja di hari Sabtu 학원에 다니기 어려워요. Pergi ke kursusan itu akan sulit. Ya, gitu ya. 학원에 다니다 adalah pergi ke tempat kursus. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman mudah memahami ya. Sekarang kita lihat lagi ada dua contoh berikut ini. Yang pertama adalah, ini biasanya nama orang Indonesia ya. Nama orang Indonesia cukup susah. Ya, orang Indonesia biasanya cukup susah bagi orang Korea. Yang pertama, 제 이름은 발음하기가 어려워요. Atau nggak pakai ga juga bisa. 제 이름은 발음하기 어려워요. 제 이름은 adalah nama saya. 발음하다 itu adalah pengucapan ya. Pronunciation.
pengucapan. 발음하다. 발음이 좋다 itu artinya adalah lafalnya bagus, pelafalannya bagus, pengucapannya bagus. Ya, kadang kita, wah dia orang bule tapi ngucapin bahasa Indonesianya bener ya, nggak kayak kebule-bulean gitu. Nah, itu namanya 발음이 좋다. Lafalnya bagus. Nah, kalau 제 이름은 발음하기가 어려워요, artinya pengucapan nama saya, ya 제 이름은 adalah nama saya, 어려워요. Kalimat yang kedua adalah 이 마스크 입기는 쉬워요. Ya. 이 마스크, masker ya, 입기 쉬워요. 입기 itu adalah dari kata 입다, 입다 itu adalah memakai, wear. Ya, 입기는 쉬워요 berarti pemakaiannya mudah ya. Mungkin ini adalah ada masker yang advance, yang sangat modern, jadi susah masangnya. Nah, kalau yang ini, 이 masker 입기는 쉬워요. Ya. Kalau masker ini ya, masker ini pemakaiannya mudah, tinggal dicetek aja, selesai. Oke, gitu ya, dua contoh kita. Nah, sekarang kita coba masuk ke latihan ya. Kita coba masuk ke latihannya. Yang pertama, 저하고 같이 저녁에 컴퓨터 학원에 다닐래요? 저하고 같이 저녁에 컴퓨터 학원에 다닐래요? 저하고 itu maksudnya adalah dengan saya. 같이 bersama. Berarti 저하고 같이 bersama dengan saya. 저녁에 컴퓨터 학원에 달래요. Di malam hari, maukah kamu pergi bersama-sama ke kursus komputer? Ya. Kemudian jawabannya adalah 저녁에는 일을 해야 돼서 titik-titik-titik. Ya. 저녁에는 kalau di malam harinya 일을 해야 돼서 karena harus bekerja. Jawabannya yang cocok adalah yang nomor 2 ya, karena artinya adalah 학원에 다니기 어려워요. Pergi ke kursusan itu sulit. Ya kan, karena kalimat di depannya adalah karena saya itu kalau malam harus kerja, pergi ke kursusan komputer itu kayaknya sulit deh. Gitu ya. Sekarang kalimat yang kedua. 한국어 공부를 하고 싶은데 어떤 책이 좋아요? Ya, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan teman-teman yang ikut di kelas bahasa Korea Go ya. 한국어 공부를 하고 싶은데 어떤 책이 좋아요? 한국어 공부를 하고 싶은데 itu adalah satu kalimat ya. Kita potong itu dulu baru kita artikan. 한국어 공부를 mempelajari bahasa Korea, 하고 싶은데 ingin melakukan mempelajari bahasa Korea, ya maksudnya ingin belajar bahasa Korea, tapi 어떤 책이 좋아요? Buku yang seperti apa ya yang bagus ya? Kalimat jawabannya adalah 이 책을 보세요. Lihatlah buku ini. Titik. Ya. Kira-kira kalau lihat buku ini, jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang nomor 1. 이 책은 재미있어서 공부하기 쉬워요. Ya. Yang nomor 1 tuh arti jawabannya adalah karena buku ini menarik, ya, mempelajarinya jadinya mudah. Ya, 이 책은 재미있어서 karena buku ini menarik, 공부하기 쉬워요. Mempelajarinya jadi mudah. Ya, kalau 2, yang nomor 2 jawabannya kan 이 책은 재미있어서 공부하기 어려워요. Karena buku ini menarik, mempelajarinya jadi susah. Ya kan aneh ya. Harusnya karena buku yang menarik, mempelajarinya jadi mudah ya. Tapi kalau nomor 2, masa buku yang menarik malah bikin pelajarnya jadi susah gitu ya. Oke, sampai sini grammar tentang kata kerja yang ditempeli dengan 기 쉬워요 atau kata kerja plus 기 어려워요 yang artinya dan fungsinya menjelaskan apakah sesuatu pekerjaan itu mudah atau susah untuk dilakukan. Oke, kita akhiri chapter ini dan sampai bertemu di chapter yang lain.